Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Dahlia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011-7015. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yulisa Triani, SPDI, MPD. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi dan metode pembelajaran tematik. Lalu, apakah teman-teman tahu apakah yang dimaksud dengan strategi dan metode pembelajaran? Oke, yang pertama itu ada strategi pembelajaran. Merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian, metode pembelajaran merupakan suatu cara atau alat yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, contoh dari metode pembelajaran ini yang sering digunakan di sekolah dasar ialah metode ceramah. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi pembelajaran. Jenis-jenis strategi pembelajaran itu ada 8. Yang pertama, expository, bercirikan teacher-centered atau berfokus pada guru. Kemudian proses penyampaian materi secara verbal dan penyampaian materi bersumber dari buku teks, referensi, atau pengalaman pribadi. Yang kedua ada inquiry yang bercirikan student-centered atau yang berfokus pada siswa. Kemudian peserta didik dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan dan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang ketiga ada SPBM atau strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problem secara ilmiah. Problem tersebut bisa diambil dari buku teks atau dari sumber-sumber lain, misalnya dari peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dari peristiwa dalam keluarga, atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada kooperatif. Strategi ini dalam implementasinya mengarahkan para peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok yang berhasil mencapai tujuan pembelajaran akan diberikan penghargaan. Yang kelima ada strategi pembelajaran afektif, yaitu rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada pembentukan sikap yang positif pada diri peserta didik. Strategi pembelajaran afektif pada umumnya menghadapkan peserta didik pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Dan yang keenam, ada strategi pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning yang biasa disingkat dengan CTL. Suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Yang ketujuh ada strategi pembelajaran aktif, yaitu sebuah usaha dalam kegiatan pembelajaran yang mencoba membangun keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran, di mana menekankan keterlibatan seluruh indera. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran kuantum, orkestrasi bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur untuk belajar efektif yang mempengaruhi kesuksesan peserta didik. Interaksi-interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah peserta didik menjadi cahaya yang akan bermanfaat bagi mereka sendiri dan bagi orang lain. Nah, yang selanjutnya ada prosedur dan mekanisme perancangan pembelajaran tematik. Yang pertama itu ada penjajakan yang berisikan yang pertama menetapkan tingkatan kelas, kemudian menetapkan aspek perkembangan sesuai tingkatan kelas yang dipilih, lalu menetapkan kompetensi dasar dan indikator yang potensial dan ada keterkaitan konsep, dan yang terakhir memasukkan kompetensi dasar ke dalam yang memuat tema, indikator dan tujuan pembelajaran, kemudian cakupan hasil pembelajaran yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan taksiran waktu belajar. Yang kedua, itu ada tahap penstrukturan, yaitu menyusun kerangka struktur penyatu kaitan konsep kunci dan cakupan aspek hasil belajar yang dapat dimodelkan seperti jala-jala. Kemudian mengidentifikasi konsep-konsep kunci aspek perkembangan anak, aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap, kemudian cakupan hasil pembelajaran yang memuat aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai, lalu bentuk kegiatan belajar peserta didik, kemudian sumber dan media pembelajaran, lokasi pembelajaran yang berisikan ruang dan suasana, dan produk yang diharapkan sebagai hasil belajar seperti fisik, perilaku, dan lain-lain.
Dan yang ketiga, menelaah kerangka struktur dan hasil identifikasi untuk mendapatkan konteks dan judul tema atau isu dan masalah, serta cakupan tujuan, kegiatan, dan materi. Nah, yang ketiga, ada tahap perancangan model pembelajaran tematik yang berisikan perancangan skenario dan pengembangan skenario. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada model, fungsi, dan peran guru dalam pembelajaran tematik. Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli ilmu pengetahuan atau transfer of knowledge, tapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai atau value serta membangun karakter peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dalam pembelajaran, tema diberikan dengan maksud menyatukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh. Penggunaan tema dimaksudkan agar anak mampu mengenal berbagai konsep secara mudah dan jelas. Pada dasarnya, pembelajaran tematik terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Nah, yang selanjutnya ada contextual teaching and learning dalam tematik. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membantu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Nah, kesimpulannya itu ialah pembelajaran tematik yang disebut dengan pembelajaran terpadu sebagai terjemahan dari integrated teaching and learning menawarkan model-model pembelajaran yang menjadikan aktivitas pembelajaran itu relevan dan penuh makna bagi siswa, baik aktivitas formal maupun informal, meliputi pembelajaran inquiry secara aktif sampai dengan penyerapan pengetahuan dan fakta secara pasif, dengan memberdayakan pengetahuan dan pengalaman siswa untuk membantunya mengerti dan memahami dunia kehidupannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.